lagi bergairah di dalam Tuhan. Saatnya kita akan lebih lagi menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian kita. Firman-Nya berkata di dalam Mazmur 100 ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Jadi bagaimanapun keadaannya, saya mengajak untuk seluruh Bapak Ibu Saudara kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan selamanya. Sekalipun keadaan kita saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19, tapi kita percaya Tuhan Yesus tetap sama. Haleluya. Mari lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Mari sama-sama persiapkan hatimu untuk Tuhan masuk, untuk Tuhan jamah setiap hati kita. Mari sama-sama bawa hati yang murni dan haus, lapar. Haleluya. Jangan biarkan masalahmu menghalangimu untuk datang ke dalam hadirat-Nya. Jangan biarkan persoalanmu, jangan biarkan kekhawatiranmu, jangan biarkan ketakutanmu menghalangimu untuk berbicara, untuk tenggelam dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, saat ini Tuhan kami mau katakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau katakan kami perlu hadirat-Mu, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu mukjizat-Mu Yesus. Yesus, haleluya. Sama-sama nyatakan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemana
datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Ini setiap pernyataan kami Tuhan. Maka kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Lebih lagi nyatakan kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Pujian ini mengatakan bahwa setiap kita perlu Tuhan. Maka dari itu saya percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam rumah bisa lebih lagi nyatakan pujian ini dengan penuh kesungguhan hatimu. Yes. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat
angkat penyembahanmu. Mari sama-sama angkat pujianmu di hadapannya. Lebih lagi senangkan hatinya. Haleluya, haleluya. Engkau berkuasa Tuhan, Engkau berdaulat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Kami mau lebih lagi tersungkur di hadapan-Mu. Kami mau lebih lagi rendahkan hati kami. Ini setiap pujian penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapannya. Mari sama-sama lebih lagi minta hati yang haus dan lapar daripadanya. Yesus, sebab Tuhan saat ini ingin mengetuk hatimu. Tuhan ingin masuk lebih lagi. Yesus, persilakan. Mari sama-sama persilakan Dia untuk hadir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan keraskan hati kita pada pagi hari ini. Jangan keraskan hati kita pada pagi hari ini, Yesus. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, yes, hallelujah, hallelujah. Puji-Mu, glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Yes. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Mu. Yes, lebih lagi nyatakan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji, oh Yesus Tuhan. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Yes. Hallelujah, hallelujah. Puji. Saya percaya bisa lebih dari ini. Saya percaya bisa lebih dari ini. Sama-sama lebih lagi angkat hatimu di hadapannya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji. One more time, sing. Glory, glory, hallelujah.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah raya, walau dilakukan secara online, dan Bapak Ibu ada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Namun kita tidak mengurangi hikmat Tuhan, tidak mengurangi hadirat Tuhan. Kita masih tetap terus merasakan sukacita dan damai sejahtera bersama dengan keluarga, di mana Bapak Ibu, saudara semua, dan seluruh pemirsa yang ada yang menyaksikan ibadah raya online ini boleh tetap merasakan sukacita dan boleh berkumpul bersama dengan keluarga untuk melaksanakan ibadah raya di hari Minggu ini. Saya berharap, saya berdoa Bapak Ibu tetap terus fokus, persiapkan hati, persiapkan Alkitab, dan juga tetap mengikuti setiap apa yang menjadi arahan daripada ibadah ini dalam pujian penyembahan maupun di dalam mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya berkat daripada Allah turun atas Bapak Ibu di dalam rumah tangga, di dalam keluarga Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan seluruh pemirsa ibadah raya online dimanapun Bapak Ibu berada, firman Tuhan yang kita ambil, yang kita baca pagi hari ini terambil dari Roma 8 ayat 28 sampai 29. Mari Bapak Ibu persiapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya. Saya harapkan karena Bapak Ibu ada di rumah-rumah, tentunya Alkitab secara tertulisnya ada. Silakan dibuka. Setelah terbuka, mari kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 28-29. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan, dan juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembacaan ayat Alkitab kita pada pagi hari ini, ada satu hal yang menarik yang perlu kita garis bawahi, di mana di ayat 28 tertulis bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hari-hari ini kita tentu sedang mengharapkan sesuatu. Hari-hari ini kita sedang menunggu sesuatu. Apa itu? Kesehatan kita. Apa itu? Selesainya pandemi COVID-19 ini. Tapi firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin kita berpikir kapan selesainya, kapan ini tuntasnya. Tapi percayalah, ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita imani, mari kita doakan bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini, saya coba mengambil satu tema dengan kalimat tanya yang saya beri judul, mengapa berharap pada Allah? Kita selama ini berdoa, kita selama ini terus berusaha, berjuang supaya kita bisa bertahan. Dan apa alasan kita harus berharap kepada Allah? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam ikut Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan, tentunya ada satu pengharapan yang luar biasa. Pengharapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diambil dari kata dasarnya harapan. Dan berharap itu apa Bapak Ibu? Berharap itu adalah keinginan supaya terjadi. Mempunyai sesuatu supaya keinginan itu, sesuatu itu terjadi dalam hidup kita. Itulah berharap. Coba saya minta Bapak Ibu merenungkan, mungkin bisa berdiskusi sebentar dengan keluarga, anak, orang tua, suami, istri. Coba saling menceritakan peristiwa apa yang terjadi yang membuat kita harus berharap pada Tuhan.
Tentu dalam beberapa bulan ini kita sedang berharap bahwa kita bisa lolos, kita bisa bertahan, kita bisa melewati daripada ujian iman ini dalam pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam khotbah minggu pertama disampaikan bahwa ingat segala kebaikan Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, sehingga kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, apapun kondisi yang sedang kita hadapi, apapun masalah yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita perjuangkan, apapun yang sedang kita pertahankan, satu hal yang saya minta, kita tetap bertahan, kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena firman Tuhan tadi menguatkan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukankah kita adalah orang-orang pilihan Allah? Bukankah kita adalah orang-orang yang dipanggil Allah untuk melakukan sesuatu bagi dunia ini? Kalau Allah memanggil kita, kalau Allah memilih kita, kalau Allah mengutus kita, percayalah bahwa kita pun juga akan disertai. Percayalah bahwa kita juga akan dipelihara. Percayalah bahwa kita juga akan ditolong oleh Allah untuk mampu melewati ujian, melewati pandemi COVID-19 ini. Sampai kapan? Tentunya hanya harus berharap kepada Tuhan, kita mau melewati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pagi hari ini tadi dikatakan berharap kepada Allah. Atau mengapa kita berharap kepada Allah? Ada beberapa alasan mengapa kita harus berharap kepada Tuhan. Yang pertama, seperti tertulis tadi di ayat yang ke-28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah mengontrol hidup kita. Allah mempunyai rencana, Allah mempunyai rancangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Allah mengontrol hidup kita, Allah menyertai hidup kita. Dulu Allah menyertai, sekarang Allah menyertai, bahkan hari ke depan kita pun juga Allah akan menyertai. Tertulis dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mari buka Alkitab Bapak Ibu. Ya, sudah ketemu? Oke, mari kita baca bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin saat ini kita berkata, mana buktinya? Nyatanya saya mengalami seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu, keimanan kita sedang diuji, kepercayaan kita sedang diuji di hadapan Tuhan. Kita melewati seperti ini, akankah kita masih bersyukur? Akankah kita masih melihat bahwa Tuhan menolong menyertai kita? Ada banyak keluarga-keluarga yang saudaranya, yang anggota keluarganya sakit karena COVID-19, tapi kita yang diberikan kesehatan hanya gara-gara kita mungkin kekurangan untuk satu dan lain hal. Lihat, ingat, Tuhan menyertai. Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang sungguh indah. Mungkin hari ini penghasilan, omset dari usaha menurun. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami dirumahkan atau PHK. Mungkin hari ini penghasilan dari bekerja mengalami penurunan. Bapak Ibu, tetaplah bersyukur bahwa Tuhan masih berikan berkat buat kita. Tetaplah bersyukur. Kenapa? Ketika kita mengucap syukur, Tuhan akan memperhitungkan keimanan kita. Tuhan akan memperhitungkan kesetiaan kita. Karena kita harus ingat, Tuhan mengontrol hidup kita. Yang percaya katakan amin. Alasan yang kedua untuk kita berharap kepada Tuhan. Tadi yang pertama, Allah mengontrol hidup kita. Yang kedua, Allah memilih kita sebagai umat pilihannya Allah. Apa Bapak Ibu? Umat pilihannya. Katakan kepada seluruh anggota keluarga, suami istri, orang tua kepada anak juga, engkau adalah umat pilihannya Allah. Ya, yang belum mengatakan sekali lagi katakan, engkau pilihannya Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan,
Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita adalah orang yang dipanggil secara khusus. Kita orang yang dipilih secara khusus. Maka dikatakan di dalam satu ayat dalam Yohanes dikatakan, bukan aku atau bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Allah yang memilih kita. Allah yang mengutus kita. Kalau kita dipilih Allah, kalau kita diutus oleh Allah, pasti kita akan disertai, pasti kita akan dipelihara, pasti kita akan diberkati. Bahkan kita mampu melewati masa-masa seperti ini. Tuhan akan sertai kita dengan berbagai cara, dengan caranya Tuhan. Mungkin melalui gereja, mungkin melalui tetangga, mungkin melalui pemerintah, mungkin melalui banyak hal. Tuhan bisa buat sesuatu yang luar biasa. Saya bersyukur kalau ada jemaat yang mengalami pergumulan karena masalah ekonomi. Dan ada banyak yang WA ke saya, Pak, saya mengalami seperti ini. Yang saya katakan tetap mengucap syukur, karena kita umat pilihan Tuhan. Apakah semuanya menyatakan keluh kesah? Enggak, ada juga yang mengatakan, Bapak terima kasih untuk doa-doanya, puji Tuhan. Kalau di tengah pandemi seperti ini, saya mendapatkan promosi untuk pada posisi tertentu. Bukankah itu hal yang baik? Ada yang mengalami pergumulan luar biasa, ada yang mengalami berkat Tuhan. Itulah satu kehidupan. Kenapa? Karena kita dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk melakukan satu hal, yaitu untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, untuk menyaksikan bagaimana ketika nanti pandemi ini selesai, kita boleh menyaksikan bagaimana Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan menjamah, Tuhan memelihara hidup saya, hidup Bapak Ibu, hidup keluarga kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada poin yang ketiga dari alasan mengapa kita berharap kepada Allah. Yang pertama tadi karena Allah mengontrol hidup kita. Yang kedua karena kita umat pilihan Tuhan. Maka yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mari Bapak Ibu, perkatakan dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, colek orang-orang yang ada di dekat Bapak Ibu, gitu. Ya, katakan, Tuhan tidak membiarkan engkau. Percayakah Bapak Ibu akan hal ini? Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada satu ayat yang menguatkan kita, ada satu ayat yang meneguhkan kita bahwa kita tidak usah takut. Mari Bapak Ibu buka dalam Ibrani 13. Ibrani 13. Ya, tim multimedia boleh membantu. Ya, ada di bawah ini. Ibrani 13 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ya, mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat yang sungguh menguatkan. Di tengah kita ketakutan, di tengah kita kekhawatiran, bagaimana hari hidup besok, bagaimana minggu depan, kapan COVID-19 selesai, bagaimana sekolah anak-anakku, bagaimana pekerjaan suamiku, pekerjaan istriku, bagaimana penghasilan keluarga kami. Di tengah-tengah banyak pertanyaan, banyak pergumulan, ayat yang pagi hari ini kita baca bersama-sama, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ada banyak kesaksian, ada banyak cerita yang dialami oleh banyak orang yang sudah melewati ini. Walaupun di tengah pergumulan yang luar biasa, Tuhan masih pelihara. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengerti kita, Allah yang menolong kita, karena kita adalah orang yang dipilih secara khusus oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi pagi ketika saya berdoa,
ketika saya masuk dalam saat teduh, saya teringat akan satu lagu yang menguatkan saya ketika saya sedang dalam pergumulan, ketika saya sedang dalam satu kekhawatiran. Dan tiba-tiba lagu ini ingin saya nyanyikan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berharap kepada Allah itu mempunyai ciri-ciri yang khusus, ciri-ciri yang luar biasa. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, orang itu pasti akan taat kepada firman Tuhan. Orang itu pasti akan melakukan firman Tuhan. Salah satu contoh, Abraham. Ia melewati seluruh ujian yang Tuhan berikan. Ia dengan sabar, ia dengan taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa yang didapat oleh Abraham? Sekarang kita sebut Abraham adalah bapa orang percaya. Dia adalah bapa kita untuk orang-orang percaya. Ketika kita taat akan kehendak Tuhan, ketika kita taat melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Hari ini mungkin kelihatannya mustahil, tapi ketika kita berharap, selalu berharap senantiasa kepada Tuhan, maka kita akan melihat hari depan yang Tuhan berkati luar biasa. Yang berikutnya, taat firman Tuhan, contohnya 10 orang kusta, yang 1 orang taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? 1 orang itu sembuh, yang 9 entah kemana. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang tentunya punya pengharapan kepada Tuhan, mari kita miliki ciri khusus ini. Ciri yang mungkin orang lain gak miliki, yaitu kita taat pada firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak menentukan, yang tidak mengenakan ini. Mari kita tetap setia untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri ketiga dari orang yang berharap kepada Allah, yaitu kita diberikan kekuatan yang baru. Mari kita buka dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kalau kita saat ini mengalami kelemahan, kita mengalami kelesuan, kita mengalami kekhawatiran, mari kita baca, kita ingat, kita renungkan ayat ini. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru seperti Raja Wali. Tidak perlu diceritakan bagaimana Raja Wali itu menghadapi badai, karena semuanya pasti udah tahu gitu. Tetapi apa yang akan kita lakukan seperti Raja Wali lakukan, itu yang menjadi perhatian kita.
Kalau diceritakan Raja Wali terbawa tinggi, apakah kita mau melakukan hal yang sama? Ketika kita di tengah kelesuan, kita di tengah kekhawatiran, kita di tengah kekuatan, maukah kita malah berlari mengejar apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi harapan kita? Di sekarang kita sedang mengalami masalah, tapi di depan ayat Tuhan mengatakan rancangan hari depan yang luar biasa. Maukah kita mencapai itu? Maukah kita menggapai itu? Kalau kita mau, mari kita sama-sama berdoa, kita sama-sama satukan kekuatan untuk kita sama-sama mampu melewati ini, untuk kita sama-sama melewati pergumulan ini. Mari kita terus berdoa, kita serukan doa kita agar pandemi COVID-19 ini segera selesai, segera berlalu dari bangsa kita, dan kita sama-sama menjadi pemenang. Yang mau percaya katakan amin, yang mau melakukan katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu mari senantiasa kita menjadi orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Kita selalu menjadi orang-orang yang ingat bahwa kita adalah dipilih Tuhan untuk kita melakukan satu tugas, satu bagian yang luar biasa dalam kehidupan kita ini. Satukan hati, satukan tekad untuk kita terus bergerak bersama-sama. Ketika kita sama-sama nanti boleh beribadah gedung gereja kita sama-sama akan melihat kesaksian demi kesaksian yang menguatkan. Kita akan sama-sama mendengar cerita demi cerita bagaimana kita bisa menjadi pemenang. Dan itu yang menjadi kerinduan kita. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman GBI Anugerah Gria Seri 2 tanggal 17 Mei 2020. Shalom. Sebelum kami bacakan pengumuman gereja dalam sepekan yang akan datang, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Muda Kristanto Wahyu Irawan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Pengumuman sepekan. 1. Untuk jadwal ibadah live streaming GBI Anugerah Gria Seri 2 untuk ibadah raya pukul 9.00 WIB, ibadah Grow Generation pukul 12.00 WIB, dan ibadah Youth NGC Lojur pukul 19.00 WIB. Semua ibadah dapat disaksikan di YouTube channel GBI Anugerah Gria Seri 2. Yang kedua, tetap berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara agar wabah COVID-19 ini segera berlalu dan Tuhan memberkati setiap tenaga medis yang menangani. Yang ketiga, berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dan yang keempat, berdoa bagi keadaan ekonomi bangsa dan negara kita. Yang kelima, kami menghimbau untuk jaga kesehatan dan kebersihan dengan menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keenam, dihimbau untuk setiap jemaat tetap di rumah dan jaga kesehatan, selalu pakai masker kemanapun sesuai himbauan pemerintah. Dan yang ketujuh, diharapkan para jemaat Tuhan agar tetap mengadakan persembahan supaya tetap ada perbendaharaan di rumah Tuhan dan untuk operasional gereja. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 522-143-7773 atas nama GBI Gria Asri 2 atau dapat dikumpulkan secara langsung kepada bendahara gereja yaitu Ibu Resmina Simarmata. Yang kedelapan, puji Tuhan, gereja kita dapat ambil bagian dalam kegiatan bakti sosial atau baksos bagi jemaat Tuhan yang terdampak COVID-19. Sekian pengumuman sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari sama-sama lebih lagi persiapkan hatimu untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya. Ajar kau Tuhan pendukung rasa sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu suruh hidupku tak akan goyah selama
Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang senantiasa ya Tuhan Yesus hinggap dalam setiap kehidupan kami, agar kami terus ya Tuhan Yesus diperbaharui dari hari ke hari. Semakin hari Tuhan Yesus kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Saat ini Tuhan Yesus kami mau naikkan setiap doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan Yesus setiap ya Tuhan Yesus yang mengambil bagian pelayanan pada saat ini. Engkau Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati mereka Bapa, baik WL, baik ya Tuhan Yesus pemain musik, baik ya Tuhan Yesus siapapun yang mengambil bagian pelayanan ini Tuhan, kami percayakan dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang senantiasa mengurapi mereka, biar setiap pujian yang dinaikkan, setiap penyembahan yang dinaikkan, semuanya ya Tuhan Yesus dupa harum bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini Tuhan Yesus beribadah kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati mereka ya Bapa, lindungi sertai setiap mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa memberkati setiap keluarga demi keluarga yang saat ini beribadah ya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus setiap keluarga ini Bapa, siapapun mereka, dimanapun mereka ya Tuhan Yesus berdoa dan berada ya Bapa. Kami percayakan hidup mereka, keluarga mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Setiap pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan Yesus, kami tidak tahu Bapa, namun Engkau yang lebih mengenal mereka ya Tuhan. Engkau yang lebih tahu setiap hati mereka Bapa. Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati setiap mereka, setiap jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan Yesus. Setiap apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan dengarkan setiap doa mereka ya Bapa. Bapa yang sangat baik, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, buat anak-anak sekolah minggu. Engkau Tuhan yang memberkati setiap anak-anak ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Walaupun ya Tuhan Yesus mereka ya Tuhan Yesus tidak bisa ya Tuhan Yesus beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan, di gereja ya Bapa. Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan mereka kekuatan, kesehatan, iman yang teguh di dalam setiap hati mereka Bapa. Di masa-masa pertumbuhan mereka untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa yang baik. Berkati anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan tolong, Tuhan lindungi mereka ya Bapa. Jagai mereka ya Tuhan Yesus dari virus-virus ya Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa membentengi setiap kehidupan mereka ya Bapa yang baik. Bapa yang baik, kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus. Buat hari ini Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Namun ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan, di mana Tuhan Engkau Tuhan yang senantiasa Bapa dipuji, dimuliakan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, banyak masalah, banyak problema yang terjadi ya Tuhan Yesus dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami percayakan dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa Bapa melihat setiap kerinduan ya Tuhan Yesus daripada bangsa kami ini Tuhan. Yang hari-hari ini Tuhan Yesus, wabah-wabah ya Tuhan Yesus yang semakin marak ya Tuhan. Kami Tuhan Yesus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa, Engkau Tuhan halaukan itu semuanya daripada kami Tuhan. Engkau Tuhan singkirkan semuanya virus-virus itu daripada kami Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa Bapa memberkati kami, memulihkan keadaan bangsa ini Tuhan. Agar setiap ya Tuhan Yesus bangsa kami pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat pemimpin-pemimpin yang ada. Tuhan tolong Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Yang saat ini Tuhan Yesus juga ya Bapa yang memberkati setiap medis-medis ya Tuhan Yesus, para medis ya Tuhan Yesus yang menangani wabah-wabah ini Tuhan. Kami percayakan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan, Kau berikan mereka kesehatan. Kau Tuhan Yesus yang senantiasa Bapa menolong, memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami percayakan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, ini doa-doa kami kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami Bapa. Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang saat-saat ini Tuhan Yesus rindu untuk beribadah bersama dengan jemaat-jemaatnya ya Tuhan. Engkau Tuhan memberikan mereka hikmat yang daripada Tuhan, memberikan mereka kesehatan ya Tuhan, agar mereka ya Tuhan Yesus makin hari ya Tuhan Yesus dapat ya Tuhan Yesus memberitakan Injil-Injil firman-Mu ya Bapa kepada setiap jemaat-Mu, agar mereka ya Tuhan Yesus juga dapat dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Bapa, Engkau Tuhan lawat setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan lawat bangsa ini Tuhan. Engkau Tuhan lawat setiap ya Tuhan Yesus
kehidupan kami Bapa dimanapun kami berada ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan setiap kehidupan kami ini Bapa. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menolong, memberkati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan terima berkat, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Allah memberkati dan Allah melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah segala berkat dari Allah Bapa di sorga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menolong, menyertai, memelihara hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Mari setiap engkau yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.